Hai guys, perkenalkan nama saya Ernest Sarees Munte dengan NIM 213304010269 dengan dosen pengampu Bapak Hotua Samosir, mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saya dari Universitas Prima Indonesia, tahun ajaran 2021-2022, Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 6, yaitu bentuk pengendalian SIA. 6.3 yaitu tentang tinjauan menyeluruh konsep-konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah rencana dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi organisasi, serta mendorong sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. 6.4 yaitu tentang klarifikasi pengendalian internal. Pengendalian khusus yang digunakan dalam sama-sama kita ngomong. 6.6 yang terakhir yaitu tentang ringkasan materi sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode yang dikoordinasikan dalam perusahaan milik perusahaan, mendorong efisiensi dan membantu mendukung kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuan pengendalian internal itu: 1. Menjaga kekayaan organisasi, 2. Memeriksa ketelitian dan keberadaan data akuntansi, 3. Mendorong efisiensi, 4. Mendorong kebijakan manajemen yang dipatuhinya. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dalam dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian intern akuntansi atau private control pengendalian administratif dibuat untuk mendorong efisiensi. Aduh Tuhan, please lah Ernest. Nah, di 6.5 itu kita akan mempelajari tentang lingkungan dan aktivitas pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut. 1. Komitmen atas integrasi dan nilai-nilai etika. 2. Filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. 3. Struktur organisasional. 4. Badan audit dewan komisaris. 5. Pengaruh-pengaruh eksternal. 6. Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. 7. Metode untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab. Secara umum, prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari 5 kategori berikut ini. 1. Otorisasi transaksi dan kegiatan yang mencukupi. 2. Pemisahan tugas. 3. Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang mencukupi. 4. Penjagaan aset dan catatan yang mencukupi. Dan yang kelima itu pemeriksaan atas kinerja. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang ancaman atas sistem informasi akuntansi. 1. Ancaman pertama yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik seperti kebakaran atau panas yang berlebihan. 2. Banjir, gempa bumi. 3. Badai angin dan perang. 2. Ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti kegagalan hardware. 3. Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kesalahan tidak disengaja karena teledor, kehilangan atau salah meletakkan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fiskulisi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang ancaman atas sistem informasi akuntansi. 1.
Ancaman pertama yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik seperti kebakaran atau panas yang berlebihan. 2. Banjir, gempa bumi. 3. Badai angin dan perang. 2. Ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan seperti kegagalan hardware. 3. Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia, kesalahan tidak disengaja karena teledor, kehilangan atau salah meletakkan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi kebutuhan perusahaan, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan sistem operasi, gangguan dan fiskulisi listrik, serta kesalahan pengiriman data yang tidak terdeteksi. Nah, di 6.5 itu kita akan mempelajari tentang lingkungan dan aktivitas pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut. 1. Komitmen atas integrasi dan nilai-nilai etika. 2. Filosofi, pihak manajemen dan gaya beroperasi. 3. Struktur organisasional. 4. Badan audit Dewan Komisaris. 5. Pengaruh-pengaruh eksternal. 6. Kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. 7. Metode untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab. Secara umum, prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari 5 kategori berikut ini. 1. Otorisasi transaksi dan kegiatan yang mencukupi. 2. Pemisahan tugas. 3. Desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang mencukupi. 4. Penjagaan aset dan catatan yang mencukupi. Dan yang kelima itu pemeriksaan atas kinerja. 6.3 yaitu tentang tinjauan menyeluruh konsep-konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah rencana dan metode bisnis yang digunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat dan andal, mendorong dan memperbaiki efisiensi organisasi, serta mendorong sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Pengendalian administratif dibuat untuk mendorong efisiensi. Pengendalian administratif dibuat untuk mendorong efisiensi. Oke, baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya meminta maaf. Jika ada yang kurang mengerti, boleh di komentar. Maafkan dengan suara saya yang salah. Terima kasih.